Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 3 mata kuliah intervensi psikologi, yaitu Syuzu, Rinta, Mariam, Syafira, Lia, dan aku Rara. Di mata kuliah ini, kami ditugaskan untuk merancang dan melakukan intervensi untuk mengatasi masalah real di lapangan. Kami memutuskan untuk melakukan intervensi di TPA Nurul Huda Sleman karena kami sebelumnya sudah memiliki kerjasama yang baik dengan pihak TPA tersebut. Melalui proses need assessment dengan observasi dan wawancara, kami menjadi tahu jika ada dua masalah utama, yaitu para ustazah memiliki pengetahuan dan keterampilan yang kurang dalam mengelola kelas mereka yang terdiri dari banyak santri dari rentang usia yang berbeda-beda. Dan para santri belum memiliki regulasi diri yang baik, sering melakukan tindakan inatentif dan disruptif seperti tidak mematuhi teguran dan peraturan ustazahnya. Nah, dari permasalahan-permasalahan tersebut, kami mencoba menganalisis dan memperdalam lebih lanjut masalah untuk menentukan solusi. Solusi yang kami pilih adalah memberikan intervensi kepada ustazah berupa kelas manajemen training dan juga intervensi bagi para santri untuk mengurangi perilaku disruptifnya. Hari pertama intervensi diawali dengan pembukaan di mana kami dan pengajar TPA memperkenalkan diri kepada satu sama lain dan melakukan building rapport. Untuk intervensi yang dilakukan kepada para ustazah, kami menamakannya sebagai Class Management Training. Kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan dan meningkatkan keterampilan ustazah dalam melakukan proses manajemen kelas. Dilakukan pretest untuk mengetahui pemahaman pengajar terhadap topik kelas manajemen. Kemudian, kami melakukan role-play berdasarkan kasus yang telah diidentifikasi pada tahap asesmen. Anggota kelompok bermain peran sebagai santri TPA dengan perilaku disruptif dan memberikan kesempatan kepada masing-masing pengajar untuk menyampaikan pandangan mereka mengenai cara penyelesaian masing-masing kasus dan mencontohkannya. Cuma nanti ya kadang ngobrol lagi kayak Dalam hal ini, kami menyusun materi teori psikologis tentang perkembangan individu berdasarkan beberapa ahli, yaitu teori perkembangan psikososial Erikson, teori perkembangan moral dari Kohlberg dan Piaget, serta teori perkembangan kognitif Vygotsky. Materi ini bertujuan agar para ustazah semakin mengenal anak didik atau santrinya lebih dalam, sehingga mampu mengelola kelas dengan menyesuaikan tahapan perkembangannya. Selain menyajikan materi berbasis teori rentang perkembangan individu, kami kemudian juga menambahkan beberapa metode alternatif yang mungkin dapat diterapkan untuk mendukung proses pembelajaran di TPA Nurul Huda. Untuk mencairkan suasana, kami melakukan ice breaking dengan permainan sambung kata. Training dilanjutkan dengan diskusi antara pengajar TPA dan anggota kelompok mengenai materi yang telah dijelaskan dan beberapa permasalahan lain yang kerap terjadi serta solusi yang mungkin dapat diterapkan. mungkin jalan 2-3 kali gitu. Saya ingat di beberapa TPS memang kasusnya sama. Ya pernah ngobrol dengan guru-guru yang lain juga, yang kasusnya itu yang Sukses banget ibu. Kata aku sukses banget. Dewan selesai. sukses sih kata aku. Yapping. Udah keren. Tapi ini keren loh. Kamu adalah ketua. Membuka hari kedua intervensi, kami melakukan building rapport dengan para santri di TPA Nurul Huda dengan obrolan santai. Beberapa perwakilan santri diminta untuk memimpin energizer di depan. Dalam intervensi santri TPA, kami menyadari dari hasil need assessment bahwa para santri belum memiliki regulasi diri yang baik. Maka kami membuat rencana intervensi yang disesuaikan untuk dapat dicerna dan dipahami dengan mudah. Berawal dari presentasi materi, games, hingga pembuatan peraturan kelas, kami berharap dengan menggunakan variasi pembelajaran tersebut akan membuat kegiatan intervensi ini menjadi menarik dan mudah diingat oleh para santri. Sesi pertama dimulai dengan presentasi materi mengenai regulasi diri. Penjelasan dilakukan secara singkat dan sederhana agar para santri dapat mengerti apa itu regulasi diri dan pentingnya regulasi diri bagi diri sendiri. Tidak lupa juga untuk menghubungkan mengapa regulasi diri dan peraturan penting untuk dilakukan. Pada akhir sesi ini dilakukan sesi singkat tanya jawab bagi santri yang ingin maju ke depan untuk menjelaskan kepada teman-temannya. Teman-teman kira-kira apa nih peraturan paling gampang? Misalnya di lampu merah kita harus apa? Berhenti, itu peraturan paling penting kan? Itu peraturan
Selepas materi diberikan, kami pun lanjut dengan mini drama yang dilakukan oleh anggota kami, Rara dan Shuzu, untuk memainkan peran dua anak kembar yang memperlihatkan hasil dari mengikuti atau melanggar peraturan. Berbagai skenario dilakukan, dengan seluruh cerita yang dipilih memiliki perbandingan yang dapat dilihat. Bagaimana anak kembar yang mengikuti peraturan akan lebih senang dan damai dibandingkan dengan anak kembar yang melanggar peraturan dan merasakan konsekuensi dari apa yang ia lakukan. Supaya para santri tidak merasa bosan, kami lalu melakukan ice breaking singkat yang membuat anak-anak kembali konsentrasi dengan cara menggerakkan tubuhnya dan mengikuti permintaan dari kami. Ketika kami merasa fokus anak-anak menjadi lebih baik, kami memberikan game lain yang digunakan untuk mengecek pemahaman pada santri mengenai materi tentang peraturan dan pentingnya mengikuti peraturan tersebut. Game ini adalah game benar atau salah, di mana salah satu dari kami akan memberikan pernyataan mengenai suatu aksi yang berhubungan dengan peraturan. Anak-anak lalu diminta untuk bergerak ke kanan bila aksi tersebut benar dan bergerak ke kiri bila aksi tersebut salah. Berdasarkan 10 pernyataan yang diberikan, para santri dinilai dapat memahami materi pentingnya peraturan dengan baik, dengan mayoritas hampir seluruh anak mengikuti permainan ini tanpa kesalahan. Kita tidak perlu memedulikannya. Tenang, kita harus mematuhinya. Jika kita tidak menahan diri dan melanggar peraturan, kita akan menerima akibatnya. Benar salah? Benar salah? Sesi terakhir dari kegiatan ini adalah pembuatan peraturan kelas bersama. Pembuatan peraturan ini penting untuk dilakukan bersama seluruh anggota kelas agar semuanya merasa tanggung jawab dan setuju dengan peraturan yang dibuat. Dalam proses pembuatan, beberapa santri terlihat aktif dengan memberikan beberapa contoh peraturan yang dapat dilakukan setelah didasarkan atas apa yang terjadi sebelumnya di TPA. Sesi berakhir dengan beberapa peraturan kelas yang telah disetujui dan diterapkan untuk seluruh anggota TPA. Kami menutup intervensi hari pertama dengan memberikan postes kepada para guru. Postes dilakukan untuk mengukur seberapa intervensi kami mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam dibandingkan ketika mereka menjalani pretest. Hasil postes menunjukkan adanya peningkatan pemahaman ustazah, terlebih yang berkaitan dengan pengkondisian peserta didik atau santri sesuai dengan rentang perkembangannya. Jadi menambah pengetahuan kami masalah bagaimana menyikapi, menghadapi dan mengkondisikan anak-anak ya sebenarnya itu bisa aneh, ada yang diam. Terus ketika ada penjelasan yang menyatakan kalau anak yang diam itu cenderung ada faktor yang menyebabkan dia diam.
Pada hari kedua, para santri tidak kalah antusias dalam mengikuti intervensi yang kami bawakan hingga pada agenda terakhir, di mana kami meminta inisiatif para santri untuk mengusulkan peraturan yang sekiranya ingin diterapkan di TPA, sekaligus menuliskannya pada lembar sticky notes yang kami berikan. Ulangin. Iya. Angelnya jelek. Sebuah kesempatan yang menyenangkan. Terima kasih sudah menonton.